Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi lan sebagian di antara manusia itu mayyastari lahuwal hadithi, ada teman yang menjadikan isi makolahnya itu kosong. Kosong maksudnya apa? Tidak mengarah sama sekali terhadap Allah. Itu namanya kosong. Lahwal hadithi, ucapan-ucapan yang hanya endingnya itu ngajak hatimu terhadap selain Allah. Ngajak terhadap selain Allah, maksudnya dunia. Kemarin sudah saya katakan terkait duniawiyah itu bukan sesuatu yang bermateri aja, akan tetapi juga non materi. Contoh, diarahkanlah jenengan menjadi orang yang dipuja masyarakat, non materi. Diarahkanlah Anda menjadi orang yang ahli dalam hal, mohon maaf, mampu untuk menyelamatkan atau mampu untuk mewaraskan penyakitnya orang. Diarahkan ke situ. Artinya jikalau itu secara jasmaniah saja enggak apa-apa. Tapi yang saya khawatirkan ini masuk dalam rohani. Sebab rohaninya itu tugasnya tidak di situ. Jenengan dikasih satu amalan, pengajaran, keilmuan untuk menjadi seseorang yang ahli dalam hal menyelamatkan orang dari sakit. Tapi bukan berarti secara jasmaniah Anda enggak boleh. Ini yang kumaksud menyeret hati rohaniah Anda di situ. Sehingga nanti Anda merasa diri Anda yang merasa bisa. Ini yang dikhawatirkan. Bukan perkaranya kita tidak boleh belajar ilmu tentang pengobatan, boleh. Bukan berarti tidak boleh kita belajar ilmu sekiranya orang itu pada menghormat kita, boleh. Tapi sebatas jasmaniah, ruhaniyahmu itu tidak boleh ikut-ikut. Inilah yang harus kita ketahui. Wa minan nasi mayyashtari lahwal hadits, sebagian besar di antara manusia itu banyak yang isi makolahnya itu kosong. Ini enggak mendukung terhadap rohaniah jenengan dalam rangka jenengan iki kholwat, enggak mendukung. Karena lahwal hadits di situ maksudnya adalah ucapan-ucapan yang keluar dari Allah endingnya. Bisa dipahami? Jangan salah paham. Kalau sebatas keilmuan itu
yang keilmuan endingnya selain Allah itu secara jasmani, monggo. Man aradad dunya fa'alihi bi ilmin kok. Siapa yang ingin sukses duniawiyahnya harus dengan ilmu. Enggak apa-apa secara jasmani. Jenengan duwe ilmu kanggo mijat misale biar lisuh peredaran darah ini hilang, lancar, diurut urate, diurut badane supaya peredaran darah yang tersumbat itu nanti hilang. Macam-macam caranya untuk peredaran darah yang asalnya tersumbat biar lancar, disetrum dengan listrik. Tapi harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya langsung listrik disetrum jenengan ya. Ya wis. Ada ilmunya. Bukan perkaranya tidak boleh belajar, monggo. Kita bertumpuk-tumpuk penyakit ini kan karena salah satu di antara peredaran darah fungsinya tidak fungsi karena tersumbat. Iku lewat ilmu mbok biyen niku mbok kula asli di samping mbok kula niku siyen niku dukun bayi ya dukun pijat. Urut nih gila, tapi ngurut arek cilik-cilik sing awake panas lah, lesuh tah ngoten. Wong mbok dadi dukun bayi niku pun sepuh kok. Gentosi Mbak Yuni pun genteni Mbak Yunya dulu itu. Lah mbok asine ilmune iku teng kula. Tapi sing kula mboten saged bayine niku. Piye aku dadi dukun bayi? Nggih nek dokter, kalau dokter enggak popo. Estu, Pak. Akhirnya tak titip Mbak Yu kula sing nomor kalih. Asine dirutuhno ning kula dijatuhkan. Tapi berhubung itu gesekan dengan orang perempuan, kula mboten purun. Ngaten akhire kula paringno Mbak Yu. Akhire Mbak Yu kula sinulungi bayi biyen. Mendahno sereme umpama saya dukun bayi. Fitnah nanti akan jadi fitnah. Ya kalau dokter, Pak, ya. Secara umum rapopo, dukun bayi, aduh. Boleh. Cara bagaimana jenengan iki untuk mencernakan saluran darah yang tersumbat. Nek mbok dhisik iku kudu diurut gak dipijet. Bedane pijet ambek urut iku piye to? Wis gak apa-apa nyempal titik. Nek pijete dimek-mek, tau dimek-mek. Ngeten. Nek diurut iku dilakokne. Ngeten. Lah inilah cara yang benar untuk melancarkan peredaran darah. Bisa dengan olahraga ditambah lagi. Lah kula gak iso blas prei untuk olahraga ya ora iso. Pijet ya saged-sagedipun ya ampun. Wis terserah. Itu ilmu-ilmu yang bersifatkan dunia. Kalau sepanjang itu secara jasmani monggo. Tapi ingat, jikalau Anda tidak punya pedoman pegangan tongkat
sirul asror hakikat, bahaya. Bahayanya apa? Akhirnya hati jenengan jatuh pada merasa diri Anda yang bisa, diri Anda yang macam-macam. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Akan menggerogoti kefitrahan hati Anda. Ini bahaya. Anda merasa diri Anda yang bisa menyembuhkan. Ini yang sangat bahaya Bapak Ibu. Jikalau Anda tidak memegang tongkat sirul asror, aku yakin siapapun kita, alimo koyo opo jenengan, saktiyo koyo opo jenengan, sampak nyebdo orang, jadi kedek temen, lah wis notok pole ya. Besok kamu mati temen. Niki wonten ngelmu sabda larangan zat sifat asma af'al. Sebetulnya ucapan ucapan itu mesti nyata. Kesesem enggak sampean? Enggak ya? Ojo. Aku cuman ngomong zatullah, sifatullah, asmaullah, af'allah. Anda tahu sirinya itu pasti akan terjadi. Makanya disebut ilmu sabdo larangan. Kini coro Jawa ilmu sabdo larangan. Ngelunggui in aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi bahaya sekali. Memang satu sisi Anda berkata saumur kamu berhubung larani aku, kamu pasti akan sakit, kembang bayang. Tapi jikalau jenengan ngastosirul asror, malakum dzarraw wala naf'an. Perkara apapun, siapapun selain Allah iku gak bahayani. Paham? Artinya jenengan jikalau sudah megang sirul asr dan jatuh di dalam iman hanya pada Allah, maka sabda larangan gak payu buat Anda. Tahu gak payu? Gak berlaku. Ini hanya berlaku orang-orang yang imannya belum ihsan. Baru berlaku. Akhirnya aku disantet sopo yo, aku dimahabai sopo yo, kok aku saweneng duduk-duduk, nah, misalnya. Terus wong Jawa gak lumrah, lah ngene nggih. Gak sebelah ini, nah biasa. Iki awakmu belum ihsan, kayak seperti ini belum ihsan, berlaku akhirnya. Ya udah, itu ya atas kemamangan dalam hatimu sendiri. Sebagian besar di antara banyak manusia itu menjadikan lahwal hadis, mutu nilai pembicaraannya itu kosong. Secara hakikat dikatakan kosong ini tidak mengarah pada Allah. Tidak. Apa tujuannya mereka terhadap dirimu? Liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Untuk menyesatkan ruhaniyahmu dari jalan Allah. Supaya Anda ini ruhaniyah tidak klik nang Allahnya, tidak iman nang Allahnya. Nah, padahal mereka itu bighairi ilmin, olehnya kosong isi materinya itu tanpa dasar ilmu.
ngawur wis. Pol ngawuri. Itu tadi contoh. Berhubung saya itu membawa ilmu sabdo larangan, ya niki. Shot dadi dot niki lho Pak, eling amen. Aku ngomong nang sampean, gak nganut aku, cilono, ciloko kamu. Lah, iki enggak. Ini yang disebut lahwal hadis. Gak mengarahkan hatimu pada Allah. Gak mengarah. Karena saya gak ada sirul asrar, otomatis ucapan ini akan mengarahkan hatimu supaya kepada selain Allah. Lah, orang yang lahwal hadis, mutu materi, ucapan itu yang kosong itu tolong dijauhi. Secara ruhania lo ya, saya bukan mengatakan jasmania, secara ruhania. Jangan pernah percaya ruhania terkait apa lahwal hadis tadi. Jangan. Anda harus percaya siapa yang mengendalikan di situ. Itu loh maksudnya. Berarti kembali kepada Allah. Ada masalah. Yes. Wa yattakhidaha huzuan. Mohon maaf terkait kalimah niki, justru di samping dia itu mengatakan terkait apa yang jenengan alami, jenengan lakukan secara ruhania itu, dia tidak berilmu, bigoi ilmin, ya gak sah. Pendapat mereka mengolok-ngolok jenengan gak sah. Gak sah. Sehingga ketika jenengan iki ruhania berlaku khalwat dalam dinu tauhid, diolok-olok oleh mereka. Wong sesat kok ya diikuti. Tak kandani ya awakmu ya. Muklasen tahu gendeng. Sesat kok ikuti. Pasti kau akan jadi sesat. Pasti aku jadi gila kamu nanti. Nah, gitu. Padahal kalimah itu bighairi ilmin, dia bermakalah itu tanpa nganggo ilmu hakikat makrifat. Enggak ada pandangan bagaimana mungkin benar. Misalkan saya berkata bahwasanya di dalam gedung itu ada isinya A, B, C sampai Z, lawang saya belum pernah masuk, mboten sah. Bagaimana mungkin akan jadi benar makalah kita tentang hakikat makrifat lawang kita belum masuk di dalam wadah itu. Jadi nggak sah. Mereka mengatakan itu sesat, nggak sah di mata Allah. Tapi itulah Pak yang berlaku di tengah masyarakat. Kalau ini diteruskan, ulaika lahum adzabum muhin. Ya udah. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Apa azab yang menghinakan di dunia? Lebih-lebih akhir. Di dunia. Dia bentuknya adabi. Dia dimuliakan umat, itu adab. Bingung gak? Di wong no wong kok adab, wong nang aku seneng kok. Dipuja wong kok adab,
Aku seneng kok. Kecuali dicaci, dimaki dan ya ini gak enak lah enggak. Lor, bukan bos. Dikatakan itu azab. Dibalik kesenanganmu sehingga kau merasa menjadi orang yang harus dimuliakan, harus dihormati. Itulah azabmu. Suatu saat Allah menetapkan waktu di mana Anda akan dilepas dari merasa mulia itu. Udah. Ini di dunia. Kita gelisah, kita khawatir kehilangan kesaktian kita. Inilah. Kita khawatir kehilangan kemuliaan kita. Kita khawatir gelisah kehilangan atas pujaan masyarakat atau kesaktian kita ini. Itu bentuk kekhawatiran, itu adalah azab yang menghinakan kita. Dan itu pasti terjadi, Pak. Pasti terjadi. Apakah di saat jasad masih di dunia ataupun tidak. Bentuknya tidak. Kita tinggalkan semuanya itu. Lah, apa yang kau banggakan? Apa yang kita banggakan? Waktu saat di dunia kita mendapatkan hal itu, toh pada akhirnya udah nggak ada manfaatnya, guna dan manfaat. Udah mati kaku. Tinggal penyesalan ruhaniyah kita hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Inilah letak-letak di mana kita akan merasa rugi selama itu. Udah, nggak ada waktu untuk bertobat. Tinggal penyesal. Lah, mumpung durung, mumpung hal itu, apa Pak mumpung itu Pak? Bahasa Indonesia. Hah? Sing S1 itu, aku SD. Mumpung belum terlanjur, ya, hal itu akan datang. Sekarang udah kita bertobat. Udah. Itu motivasinya atau nasihatnya seperti itu. Pun itu surat Luqman ayat 6. Lanjut. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiron. Dan tatkala ajaran dinul haq, isi untuk ilmu untuk menarik hatimu tinggalkan itu semua dalam rangka untuk mendekat dan bertemu Allah dalam iman yang benar, ayat-ayat yang bersifatkan itu didatangkan, maka wala mustakbiron. Mereka kebanyakan itu mengo, nggak mau itu Pak. Apa? Mengo, menolak. Mustakbiron, tur menolaknya itu dalam keadaan sombong. Karena merasa benar, merasa alim sendiri dan lain sebagainya. Karena merasa kaya, karena merasa sakti, nggak mau Pak. Ketika itu dibacakan, dinasehatkan, nggak mau. Ayat-ayat yang mengarahkan untuk taubatan nasuha ruhaniyah kita, tinggalkan iman-iman seperti itu untuk menuju iman pada Allah, ditolak sambil takabur. Ka'alam yasma'ha, seakan-akan mereka itu tidak pernah mendengar.
ayat-ayat yang telah dibacakan. Ini sudah mendunia loh Pak. Walaupun secara syar'i sumbernya dari Indonesia. Tapi lewat medsos, Google, ini dunia. Ini dunia. Berarti seluruh umat manusia. Bukan hanya umat Islam, juga bukan umat selain Islam. Seluruhnya. Seluruhnya. Dulu nggak ada seperti ini. Nggak ada. Sekupnya itu mungkin desa. Sekupnya nanti naik kecamatan. Sekupnya nanti naik kabupaten, provinsi, nasional. Lah ini loh sekup sudah dunia. Sekup ini sudah dunia. Berarti Allah telah membacakan ayat-ayat yang bersifatkan rohaniyah, hakikat nuju makrifat ini sudah seluruh dunia. Tapi bagi mereka wala mustakbiron, menolak sambil menyombongkan diri. Ya sudah. Ka'alam yasma'ha, seakan-akan dia itu tidak pernah mendengar. Padahal mendengar. Inilah yang kumaksud, kata orang Jawa, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Enggak merasap di dalam hati karena gersang, nolak di sini, tertutup hati. Jadi hanya ngalir seret. Ya seperti kita mengalirkan air di atas kaca, seret, enggak meresap. Berhubung kita itu adalah tanah-tanah, mohon maaf, yang asalnya tanah tandus, kena air meresap dan diterima, jadilah menjadi tanah yang subur. Inilah yang dimaksud tanah suci Mekah. Tanah suci Mekah iku ning atimu dhewe. Tanah suci berarti tempat yang fitrah ruhaniyah Anda. Hati Anda inilah. Ada Baitullahnya. Satu. Ka'anna fi udunaihi waqron. Seakan-akan ada sumbatannya di telinganya itu sehingga enggak mendengarkan apa sesungguhnya ayat yang Allah bacakan tadi. Padahal ya orang yang sumbatannya enggak ada. Ka'anna fi udunaihi wakron sumbatan. Ternyata yang dimaksud sumbatan itu adalah keakuan diri kita sebagai hamba. Itulah nafsu. Akhirnya air digiring dari telinga kanan keluar telinga kiri. Kalau sudah seperti itu fabashirhu bi'adzabin alim. Kabar baik bagi mereka itu apa? Azab yang pedih. Adab. Lah, inilah salah satu ciri-ciri ruhaniyahmu, jangan berteman terhadap ruhaniyah yang seperti itu. Jangan. Lebih-lebih jenengan ini sudah angkat ikrar pada Allah untuk tinggalkan selain Allah, dan kita berkemas takarrub, mendekat dan bertemu Allah untuk bercinta. Udah. Biar itu tidak menjadi penghalang rohaniyahmu.
Kalau secara jasmani, nggih monggo. Wong jasmani jenengan nggih butuh maem, ya butuh rokok, butuh kopi, butuh kebutuhan jasmani rapopo. Pun itu teman ruhaniyah yang harus panjenengan hindari. Sekarang teman yang bagaimana yang harus jenengan ini dekati? Teman yang bagaimana yang harus jenengan dekati? Bon. Buka di dalam surat Luqman lagi ayat 15. Tadi 6 dan 7, sekarang ayat 15. Potongan di dalam ayat itu ada kalimat yang mengatakan wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah teman-teman yang mereka itu berjalan di atas jalan Allah. Saya ulang, wattabi sabila man anaba ilayya. Bertemanlah kau terhadap orang-orang yang mengajakmu untuk datang terhadapku, kata Allah. Subhanallah. Cuman ayatnya kalau kita mulai wa inja hadaka ala antusrika bi malai salaka bihi ilmun dan seterusnya, yang menjadi kesimpulan adalah wattabi sabila man anaba ilayya. Udah ikuti guru-guru akhirat jenengan. Pun inti ngoten. Ikuti orang-orang yang tergabung di dalam golongan ahli syuhud secara rohani. Sebab hanya mereka, golongan mereka lah yang berkemas-kemas tinggalkan selain Allah dan beriman hanya pada Allah. Itulah sesungguhnya saudara sejatimu yang melebihi daripada saudara kandungmu. Sebab saudara kandung itu hubungannya dengan jasmani disebut kandung. Lah rohani iman. Iman. Berarti jenengan kudu mendekat, berteman terhadap orang-orang yang hatinya itu menarik Anda untuk pergi menuju dan bertemu Allah. Mohon maaf, bukan orang yang seperti ini mesti orangnya miskin dunia, enggak. Tidak miskin jabatan, bukan berarti gitu, enggak. Bukan selamanya orang yang seperti ini yang kita cari sebagai teman sejati. Itu dia selalu posisi jasmani itu serba kekurangan juga tidak. Tinggal Allah meletakkan dirinya secara jasmani itu bagaimana? Jadi jasmani tidak jadi ukuran, Pak. Tidak jadi ukuran. Sebab innallaha sesungguhnya Allah itulah yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Tak akan melihat status fisikmu, ndak. Apakah Anda secara umum di mata manusia menjadi orang alim atau tidak? Allah enggak melihat itu. Apakah kita di mata umum punya jabatan kepala desa atau tidak? Allah enggak melihat itu. Bahkan sampai jabatan kita
sebagai presiden Allah nggak melihat itu. Cara TNI Polri Allah nggak akan pernah, Tuhan tidak akan pernah melihat suwarikum, statusmu sebagai pangap, panglima lah tertinggi. Tuhanmu tidak melihat itu. Enggak. Apapun status dohir tidak. Tetapi walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah hanya melihat ruhaniyahmu itu kemana. Imannya kemana? Ke nafsu apa ke Allah? Ke dunia apa ke Allah? Mohon maaf, ada dua golongan manusia disebut ahli hijab dan ahli syuhud. Ahli hijab condongnya hati itu terhadap makhluk. Ahli syuhud condongnya hati atau bersaksinya ruhania ini hanya pada Allah, pada Tuhan yang Maha Esa. Hanya itu. Allah hanya melihat ini, Pak. Sampai-sampai Allah menegaskan dalam satu ayat bagi mereka yang dibudak dirinya oleh hawa nafsunya lewat jabatan, lewat kehormatan, lewat kekayaan. Dialah golongan-golongan yang sangat merugi. Merugi. Yang nafsu hembuskan seakan-akan semua itu kekal. Tapi nyatanya hilang. Kita kalau tidak memperhatikan dawuh-dawuh dari Gusti Kang Maha Dumadi atau Tuhan yang Maha Esa, kita akan dihitopi, dicap Allah sebagai orang dolim. Ruhaniyah. Estu. Pasti kita tidak akan sadar alias dilalaikan Allah satu dengan kematian kita suatu saat. Kita pasti akan lalai. Kedua, kita akan merasa seakan-akan hidup selama-lamanya. Secara otomatis Anda akan takut. Dengan kehilangan-kehilangan status itu akan takut. Takut. Lah, ketakutan yang seperti ini itu pasti akan terjadi. Dan apa yang kita banggakan ketika saat di dunia itu pasti fana. Pasti fana ini. Cuman kita nggak nyadari. Akhirnya apa, Pak? Umpama saya jadi kepala desa, dolim pada wargaku. Tak ancam kau. Kalau Anda ngurus surat tidak saya tanda tangani. Kalau tidak membawa embel-embel sing sondok kandel, masalahnya aku tadi kepala desa dulu ya bondo. Bagaimana caranya lekas kembali? Tak gemehno sampean. Per orang itu 1 juta, Pak. Wong lurah Muklason. Lurah Bargowo. Dunyane sak pirang-pirang, Pak. Ya sampean lihat pabrik sak Mojokerto milik siapa? Ya. Lah iya. Hanya di desa saya itu hak pilih itu enggak sampai 5.000, Pak. 1 juta kali 5.000 berapa, Pak? Coba dihitung. 5M.
5M aku ku cuwili. Iya. Lah pabrik sak Mojokerto kabupaten itu pabrikku. Lah kecil Pak. Jenengan walaupun ada apa? Ada benih kepimpinan yang benar, jenengan loh. Tak sikat dengan 5M, Pak. Tinggal pertanyaannya masyarakat bagaimana? Mau uangnya saja, apakah milih yang memberikan uang? Tergantung. Tapi ingat, uang yang kuberikan padamu itu uangmu sendiri sebetulnya. Tapi Anda tidak merasa. Saya habis 5M. 1 tahun saya itu mendapat alokasi dana dari pusat 1,5 M. Dibuat membangun proyek-proyek Pak. 1 tahun hampir 2M. Hampir 2M. Ada posnya masing-masing untuk ini, untuk itu. Berhubung sampean ini tadi menerima uang saya, maka hak di dalam anggaran itu sampean, hak sampean tak ambil. Istilah bahasa tak sunat. Mestinya irigasi ini menghabiskan dana 100 juta. Ya kata takna 1 juta. Wapi pun Pak, nek sak moten. Pasti akan saya markup barang dan jasa. Karena iling-iling saya sudah mengeluarkan makanya sampai ini dibodohi orang ngerti. Yang sampai terima itu uang sampai sendiri sebetulnya itu. Betul. Nggak terasa. Hak anggaran dari pusat pemerintah itu hak jenengan. Yang sekarang terkenal dengan sebutan dana desa. Ya. Atau BKD, bantuan keuangan desa. Atau DD. Hak jenengan itu. Bukan hak raine kepala desa Klason, bukan. Tapi berhubung sudah kau ambil uangmu, tak kembalikan padaku. Nah, karena saya tadinya tak talangi. Asli ngono. Nggih, mohon maaf Pak. Terpaksa kami bongkar ini. Karena birokrasi saya seperti itu. Urusan jabatan kalau sistem baik murtabek jual beli, gak mungkin saya mengeluarkan uang 50, kulaan barang 50, gak ingin badi di atas 50, gak mungkin. Kecuali Rasulullah. Gak mungkin dong kita niatnya itu jual beli kok Pak. Saya keluar 5M harus kembali sebelum akhir jabatanku di atas 5. Itu pasti bos. Namanya jual wong dagang bisnis iku ngoten dulur. Nggak ada sistem secara umum orang bisnis itu modal 50 kembali 40. Nggak ada yang mau bos. Harus di atas 50. Makanya saya berkata bagaimana sih politik Rasulullah itu. Kita boleh silakan main politik. Tapi ikuti bagaimana politik Rasulullah. Kalau kita bicara politik itu kan ranahnya urusan dunia toh Pak nggih. Tapi bagaimana Anda bisa menggoreng itu sehingga umat ini larinya tidak pada dunia tapi pada Allah. Ikut toh politik Rasulullah. Bagaimana politiknya Rasulullah? Kulaan seket yang beli itu punya
uang 40, dikasihkan Pak. Itu Rasulullah. Ketika saat beliau membawa dagangannya Siti Khadijah, itu kan garwani toh Pak nggih. Kan sebelum tadi garwa beliau itu dagangannya dibawa oleh Kanjeng Nabi. Cara berdagang Rasulullah gini, umpama, ya Rasulullah berapa jari ini? Beliau jawab, saya kulaknya dari Siti Khadijah itu 50. Misalkan 10 dinar. Tapi sungguhan loh Pak ini sungguhan jujur. Kebanyakan enggak. Untuk menarik supaya jenengan beli di atas itu. Kadang-kadang kita itu bilangnya gini. Umpama ada orang yang menawar 50. Pagi itu enggak ada yang nawar, dia mau nawar. Riba ini. Tadi lo dinyang orang, ditawar orang 60, enggak tak kasihkan kok sampai nawar 50. Modal saya dari mana nanti kembalinya? Nah, ini riba. Itu bukan cara Rasulullah berdagang. Bukan. Rasulullah kalau berdagang, ini saya kulaannya. Apa kulaan bahasa Indonesia ini Pak? Tengkulaknya. Saya ambil 50, terserah kamu membeli berapa. Gini ya Rasul, saya punya hanya uang 51 dirham. Ya wis gak apa-apa itu. Ada yang, ya Rasul, saya cuman punya uang 40. Ya wis gak apa-apa. Ngoten bos. Saged nglakoni. Sing pojokan jawab, ya jebol bandari. Lah ngoten ya. Loh, kita tidak tahu. Allah menolong kita dari sisi lain. Jangan kau jual beli lewat apapun itu ada unsur riba. Ingat halalallahul bai' wa harramar riba. Riba itu apa? Ada indikasi nipu. Jangan. Hentikan. Saya katakan hentikan. Yang berdagang, yang berbisnis seperti ini tolong sekali lagi hentikan. Jangan kau teruskan. Jangan kau ciptakan kesengsaraan terhadap orang lain di tengah-tengah keluarganya. Jangan. Sebab aku yakin Anda pun tidak ingin mau disengsarakan seperti itu. Kembalikan evaluasi pada diri kita. Ingat. Tidak lama Pak kita akan mati dan tinggalkan itu semuanya. Jejak digital kita itu tidak akan pernah terhapus. Enggak akan pernah terhapus di mata Allah. Ingat dan camkan itu. Belajarlah untuk menolong orang. Dari orang itu memang membutuhkan. Jangan dijadikan sebagai kesempatan Anda untuk mencari keuntungan terhadap orang itu. Ini tolong dicamkan betul-betul loh Pak. Khusus jenengan yang berdagang atau punya jasa atau jadi dokter atau jadi apapun yang sifatnya bersinggungan terhadap orang lain, tolong sekali lagi. Kalau Anda memang betul-betul mengakui guru akhirat kita, jangan kau ulangi lagi. Yang sudah ya sudah, yang belum sudah, jangan pernah itu terjadi. Jenengan ada yang jadi dokter, memang Pak nek diukur dokter sekolahnya itu mahal loh ya, mahal. Sampai beli alat ini, beli alat itu, mahal. Tidak hanya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Sadarlah, semua itu yang berperan Allah.
Bukan ujuk-ujuk Anda punya uang itu. Enggak. Untuk untuk belajar ilmunya kedokteran, untuk beli alat-alat kedokteran. Jangan untuk merasa diri kita. Datangnya semuanya itu dari kita. Jangan. Belajarlah kita untuk meyakini sumber perkara itu datangnya dari Allah. Aku yakin selamat dunyamu, selamat akhiratmu kalau begini. Jadi bagaimana politik Rasulullah? Mau dipilih, artinya mau dipilih itu apa Pak? Tidak ingin mau dijadikan sebagai imam. Tapi berhubung Allah memaksa terhadap umat untuk menjadikan itu pemimpin, maka beliau ukurannya tidak urusan dunia. Enggak. Ya sudah, dia nggak bisa mengelak. Jadi kembali kepada politik yang kurang sehat itu, sesungguhnya apa yang Anda terima itu adalah uang kamu sendiri. Kecuali seperti Abu Hasan Asadili, memang dijadikan Allah orang yang kaya raya, tapi dia tidak boleh untuk mengakui kekayaannya. Akhirnya Allah menyuruh untuk mentasarufkan dengan benar. Apa? Uang itu dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi nggak ada unsur bek murtabek. Umpama dia mencalonkan kepala desa paling rendah lah, berhubung sugih, tidak ada rasa hati ingin dipilih. Kesempatan Allah memberikan fasilitas untuk mentasarufkan dengan mudah lewat jalan membagi-bagi. Kan ada timnya toh Pak. Gusti Allah mempermudah. Kita untuk mensucikan harta tidak didatangi. Kita tidak mendatangi yang berhak menerima. Dia malah datang. Enak toh? Gak soro-soro. Mungkin yang pernah haji itu di sana di Mekah ada Ibnu Sabil. Harta Sabil. Nah, itu kalau kita mencari orang terima sodako di Mekah, susah Pak. Susah. Karena orang yang kita kasih sama kaya kah? Kaya. Lah, enak Pak kita itu membersihkan harta itu tanpa kita sorok untuk keluar, tapi beliau dah datang. Lo enak. Jadi nggak ada unsur beliau ingin dipilih. Sehingga ketika dia betul-betul miturut hitungan tidak terpilih, nggak susah, Pak. Nggak susah. Karena dia tidak merasa kehilangan harta. Dan uang yang jenengan makan mesti barokah. Karena apa? Itu dasarnya sedekah. Kadang ngeten iki nggih ditiru, Pak. Diplelit. Aku gak niat ngene lho yu. Gak niat sing aneh-aneh, nyogok ndak, ben milih aku enggak. Niat sedekah. Tapi dukungan. Wis biasa ngoten niku, niat sedekah. Nah, itu tadi Allah. Tapi bagi seperti beliau Syekh Abu Hasan Asadili mboten. Justru memang mentasarufkan harta bendanya itu karena disuruh Allah. Terus jenengan nggak punya sama sekali. Apanya yang dikasihkan Pak? Walaupun gak jadi gak rugi jenengan, gak stres, boten, gak diambil lagi uangnya. Apanya wong gak bagi-bagi? Berarti bejan nek dadi yo bejan, gak dadi yo jenengan yo gak susah. Wong gak bondo dengkul.
Jadi gak rugi sama sekali. Kalau tidak jadi itu sudah biasa karena Anda gak modal. Kalau jadi luar biasa, berarti politik masyarakat itu sudah cerdas, sudah tahu apa yang Anda terima itu hakikatnya uang Anda sendiri. Orang miskin meminta haknya terhadap orang kaya. Itu bagi orang kaya yang paham, matur suwun. Bukan sing matur suwun itu adalah orang bukan. Yang matur suwun itu kita. Apa bentuknya? Kita gak soro-soro nang rumahnya. Jenengan ini tergolong orang kaya ndak? Orang kaya itu orang yang tidak punya hutang loh Pak. Padahal roto sampai niki punya. Lho nggih. Cuman gak ketoro. Kelihatannya rumahnya maglong-maglong pinggir rembong. Tapi sertifikatnya sekolah bulan itu mikir Pak. Allah ya Karim. Nanti kalau sudah 2 sampai 3 bulan gak bisa nyaur, baru gak bisa ngangsur, bang niku wis kerutuk-kerutuk. Akhirnya memberikan solusi. Dilelang apa piye? Mau munyer ngeten. Mobil punya Pak, pabrik punya, tapi ben bulan tanggungannya ke bank itu tidak ratusan juta, tidak puluhan juta, miliaran. Makanya jangan anggap orang yang di atas mobil mewah itu tenang. Lah, mobilnya bunyi det. Mboten det. Jerit Pak hati Pak. Masya Allah. Ya. Jari wong Jawa awak dhewe iku sanang sawang sinawang. Ya sudah. Jadi nggak akan rugi dengan itu. Nanti kalau nggak jadi karena tidak modal. Tapi nek jenengan modalnya itu modal jumpon, terus hati sampai tidak duduk di hakul iman, di hakikat makrifat, jangan polah-polah untuk mencalonkan diri. Disikat ambek lurah Muklason. 5 miliar tapi tidak sepengetahuan Anda, tanpa sepengetahuan Anda, hak jenengan ikut tak ambil. Gampang Pak, takok lurah Muklason. Satu proyek menghabiskan 200 juta. Di total ini yang namanya semen berapa habisnya? Oh ini 100 bal. Tulis aku 100 bal. Tapi galangan, mohon maaf, kongsi ambek aku tuku akeh. Nek kok gawe tulisan 200 bal, gak tuku nggonamu, gak mikir lah kira-kira. Ayo, jenengan sebagai pedagang semen, siap bos, siap. Akhirnya semen fakta di lapangan iku gur 100 selawe. Kadang-kadang gak ono. Separuh wis untung wis 100 bal. Tapi tulisannya 200 bal. Kuintasi oke, legal, iya ditemplek nih nanggone laporan LPG ku. Duit uang yang saya kasihkan pada pedagang itu tadi sesuai dengan jumlah harga 100 bal tadi. 100 bal melebu weteng. Lah, saya itu lurah, apapun masuk Pak. Tidak hanya semen, purel masuk. Lah,
Lurah Muklason. Belum lagi nanti saya tingkat lebih atas lagi, bupati, gubernur, bahkan presiden. Punya pulpen jenis pulpen sakti. Ojo model-model sampean ya. Pingin tak mutasi, ayo. Inilah pulpen sak. Akhirnya jenengan bandino demek. Sopo siro, sopo ingsun. Aku ini pangeranmu, mbok nian. Allah. Inilah Pak Bu karakter kita. Manakala kita masih di posisi ahli hijab, siapapun kita. Kala jangan begitu. Lah terus fattabi'uni, ikut teladan Rasulullah itu bagaimana? Tidak hanya syariat, sak hakikate gawon. Biar rohaniyahmu itu bisa terhindar dari bisikan nafsu itu. Makanya mengapa sih sebelum kematian Rasulullah itu pesan atau wasiat yang termahal menurut saya dalam satu hadis, besok itu umatku akan mengalami satu perang yang besar, lebih besar daripada perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar, atau perang-perang yang lainnya. Itulah memerangi hawa ini, Pak. Sebelum beliau wafat, itu pesan yang menurut saya yang termahal bagi saya seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Wong berhubung ada surga ada neraka, yo gak iso Pak. Donya iki wonge apik kabeh. Muga Gusti Allah yo ra iso. Kabeh yo ana ahli hijab, ana ahli suhud. Cuman sebelumnya kan sudah dikasih pilihan oleh Allah. Terus miturut surat Luqman ayat 15 ini motivasi kita yang bisa kita ambil bagaimana wattabi sabila man anaba ilayya. Pun secara laku sesuai dengan apa yang sudah dikukuhkan kemarin, pun jalankan semampu jenengan kholwat itu. Satu sisi jenengan harus bermajelis terhadap sesama teman yang mengajak hatimu untuk menambah wawasan ilmu dan laku menuju pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang harus kita ketahui terkait kita mencari teman yang bagaimana sebaiknya. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah itu sampai mengatakan di dalam kitab Hikam itu gini, kalau kau mencari teman tentang ruhaniyah, carilah teman yang ruhaniyahnya alim pada Allah, walaupun mereka itu kucluk ilmu pada dunia, bodoh ilmu syariate tapi alim ilmu hakikate. Lebih baik kau berteman, bermajelis terhadap orang yang seperti itu daripada jenengan iki bermajelis terhadap orang yang alim ilmu dohirnya tapi bodoh ilmu batinnya. Apalagi kau bermajelis terhadap orang yang bodoh ilmu batinnya, dohirnya, lebih-lebih bodoh ilmu batinnya. Oke.